إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قال في حديثه إن الله إذا أحب عبده ابتلاه الحديث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Sidang Jumat Masjid Al-Ghafur Pondok Benawa Indah yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita tumbuh kembangkan iman takwa kita. Kita perkuat akidah kita. Kita tetap semangat ibadah dan amal salih kita. Serta tetap pererat ukhuwah persaudaraan dan silaturahmi kita. Dengan bingkai ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah diridhai Allah bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di tengah-tengah kita masih dilanda pandemi, masih terjadi wabah, masih ada corona, namun juga seakan-akan Indonesia masih dikepung dengan bencana. Semua ini jamaah sekalian, satu hal yang hendaknya membuat kita semakin merenung akan makna sebuah kehidupan. Bahwa apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hakikatnya adalah atas titah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fa min Allah." Dan selama ini jamaah sekalian, sering kita mengkonotasikan musibah ini dengan sesuatu yang buruk saja. Padahal kata-kata asaba yusibu musibah itu adalah segala sesuatu yang mengenai kita, baik itu sebuah kebaikan maupun keburukan. Dan semuanya itu dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami Allah menguji kalian baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Allah menguji kita dengan kenikmatan pangkat jabatan. Tapi bisa jadi Allah juga menguji kita dengan bencana, musibah, cobaan, dan lain sebagainya. Inilah jamaah sekalian, sehingga musibah yang mengenai kita adalah semata-mata bisa jadi merupakan azab bagi orang-orang kafir, seperti umat-umat terdahulu, karena perbuatan-perbuatan mereka yang menentang tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dimensi sebuah peringatan. Sehingga di dalam surah Ar-Rum Allah menegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau terjadi nampak kerusakan bencana alam baik di daratan maupun di lautan, bahkan ditambah lagi dengan di udara misalnya ya. Ini semata-mata adalah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, diakibatkan perbuatan manusia agar Allah sedikit saja mencicipkan sebagian dari azabnya. Dengan demikian manusia bisa merasakan sakitnya diuji Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Dan diharapkan la'allahum yarji'un, agar kita manusia ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang terjadi di hadapan kita bisa jadi sebuah peringatan, mengingatkan kita, dalam bahasa kita menjawil kita, menjewer kita
Barangkali selama ini kula jenengan mengaku beriman, tapi bisa jadi masih bergelimang dengan kemaksiatan. Masih senang dengan kemungkaran. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ada juga musibah ini sebagai dimensi merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang beriman sebagai bentuk sebuah penghargaan. Ini dinisbatkan seorang pelajar, seorang siswa, seorang mahasiswa kalau ingin naik tingkat ya tentu dengan ujian. Dan ujian inilah yang kemudian digambarkan dengan tegas di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia tidak cukup mengatakan bahkan menyangka sebagai seorang mukmin. Mengatakan saya beriman kepada Allah. Sebelum kemudian diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana keimanan kita, seberat apa keyakinan kita, dan sedalam apa akidah kita untuk meyakini kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jamaah sekalian, kalau sudah diuji Allah berarti orang-orang beriman yang tetap juga mendapatkan musibah berarti adalah satu kesempatan mudah-mudahan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, dimensi musibah bisa jadi adalah cara Allah untuk menyayangi hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdahu", sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka ibtalahu, tidak segan-segan Allah mengujinya. Allah ingin tahu rintihan kita. Allah ingin mendengarkan tangisan-tangisan kita. Yang dengan musibah itu diharapkan kemudian kula jenengan taqarrub ilallah. Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jamaah sekalian, Allah memberikan berbagai macam bentuk ujian ini seperti yang digambarkan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi sungguh kami Allah, ini memakai lam qasam jamaah sekalian, sebagai bentuk sumpahnya Allah. Artinya Allah ini memastikan bahwa tidak ada satupun di antara manusia yang tidak pernah diuji Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah terkena masalah, musibah, problematika hidup dan kehidupan. Baik itu minal khauf, rasa takut, walju, rasa kelaparan, ya, takut miskin, dampak pandemi ini kemudian penghasilan kita berkurang, ya, wanaqsim minal amwal, ya, kekurangan pekerjaan, ya, mencari kerja semakin sulit, kalau ada pekerjaan, yarfa'ul barakata min kasbihim, seakan-akan tidak ada berkahnya kita bekerja ini, ya, uang tidak ada harganya. Wa naqsimul amwal wal anfusi, bahkan kehilangan salah seorang di antara orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Jamaah sekalian rahimakumullah, wassamarat, dan juga penghasilan-penghasilan yang kadang-kadang tidak bisa kita raih karena bencana alam dan sebagainya. Inilah jamaah sekalian yang kemudian kita diharapkan dari hikmah menyikapi musibah ini, maka kemudian harus ada solusi. Dan solusi musibah ini adalah di akhir ayat tersebut ditutup oleh Allah, wa basyiris sabirin. Pertama dan utama adalah marilah kita tetap bahagia, tetap cerah ceria, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bingkai kesabaran, ketabahan, karena toh pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah. Maka di situ ditegaskan, diklarifikasi, ya, dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 126, ya. Kemudian wabasyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kategori karakter orang yang sabar dalam hal ini adalah apapun yang menimpa kita selalu dikembalikan kepada Allah. Karena memang kita ini milik Allah. Kita ini minallah, dari Allah. Kemudian kita ini lillah, hanya semata-mata milik Allah. Dan pada akhirnya kita akan kembali ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, sehingga sikap yang pertama ini satu solusi yang terbaik agar kita menyikapi segala macam musibah ini senantiasa dalam keadaan cerah, dalam keadaan sabar tabah, dan tidak gampang frustasi, ya, putus asa, karena putus asa itu jauh dari rahmat Allah.
Wala tayasu mir rauhillah, la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Hanya orang kafir yang terbiasa dengan putus asa. Karena kita punya Allah. Masalah kita besar, tapi insya Allah, Allah maha besar. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, solusinya adalah tingkatkan keimanan kita. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu. Ya, jadi janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan suatu negeri, suatu perkampungan, suatu lingkungan, masyarakat, warga, umat, dan bangsanya ini, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, maka la fatahna. Sekali lagi Allah memakai lam qasam. Ya, demi sungguh-sungguh kami Allah akan membukakan barakatim minas sama'i wal ardh. Kata-kata barakatin adalah jamak. Betapa melimpahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersumber dari bumi maupun yang turun dari langit. Sehingga ketika turun hujan, insya Allah hujan yang barakah. Ketika tumbuh tumbuh-tumbuhan, insya Allah membawa barakah. Tapi kalau toh kemudian sebaliknya bagaimana? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kemudian hujan ini membawa musibah, semuanya membawa kita petaka. Ngapunten misalnya, ini jangan-jangan walakin kadzabu. Allah memberikan sebagian dari ujian ini karena banyak manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak manusia yang tidak kembali kepada Allah. Orang yang hanya mengandalkan logika semata, menghalalkan segala macam cara untuk meraih kesuksesan cita-citanya tanpa mempertimbangkan halal haramnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga kita semuanya tingkatkan keimanan ini. Yang ketiga jamaah, perbanyak amal soleh dengan dasar iman. Ya. Surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa seorang mukmin laki dan perempuan ya beramal soleh ya, dasarnya adalah keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu. Sekali lagi Allah bersumpah, kami Allah akan memberikan kehidupan yang begitu indah, kehidupan yang membahagiakan. Dan ini jamaah yang kita harapkan sekalian. Dan yang terakhir yaitu banyak istighfar dan selalu dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah yang sering kita dengar Al-Anfal ayat 33, ya Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia selama Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Artinya insya Allah kalau toh terjadi musibah, musibah ini bukan menjadi azab. Manakala kita senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan solusi yang tidak kalah pentingnya adalah perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pepatah kata hikmah, likulli syai'in sababun. Segala sesuatu pasti ada sebab yang kemudian membawa akibat. Bisa jadi musibah ini, bencana yang menimpa kita ini diakibatkan dari sebab-sebab perbuatan-perbuatan kita. Manusia yang mungkin kemudian membuat Allah ini sedikit mengingatkan kepada kita. Maka solusinya, obat yang terbaik adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah, maka doa-doa kita diijabah Allah, hajat-hajat kita dimudahkan Allah, dan senantiasa diberikan bahagia sekeluarga, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan kecukupan oleh Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. استغفر الله يا الله استغفر الله.